Halo, Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman. Kita masuk jam kedua ya pelajaran PPKN. Nah, selama semester 2 ini pelajaran PKN-nya sama Ibu. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang keberagaman suku, agama, ras antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini Ibu sudah buat PPT-nya. Nah, ini ada beberapa faktor penyebab terjadinya keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, perlu teman-teman ketahui, di negara Indonesia ini kita memiliki 34 provinsi. Nah, dari letak strategis wilayah, nih teman-teman boleh lihat ya, Indonesia itu diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia atau Samudra Indonesia. Dan juga diapit oleh dua benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ini Indonesia yang kecil. Oke, kalau dari segi kondisi negara, negara kita itu negara kepulauan. Nah, seperti teman-teman lihat dia di peta nih. Nih kita banyak pulau-pulau yang terpisah. Jadi lempengan-lempengan pulaunya terpisah-pisah di kita. Nah, ini adalah kondisi negara kita. Makanya disebut negara kepulauan. Di sini ada Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, ya ada Jawa, Bali. Nah, kayak gitu. Nah, lalu apalagi nih faktor penyebab keberagaman masyarakat di kita? Yang pertama, nih, karena letak strategisnya yaitu kita diapit oleh dua benua, diapit oleh dua samudra yang otomatis merupakan jalur lalu lintas perdagangan internasional. Nah, jadi di negara kita itu banyak pedagang-pedagang dari zaman dulu ya, masa penyebaran Islam. Nah, itu atau kerajaan-kerajaan. Jadi negara kita itu tempat persinggahan orang-orang untuk melakukan lalu lintas perdagangan. Jadi negara kita juga termasuk ke dalam jalur perdagangan internasional. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya kemajemukan dalam ras, agama, dan bahasa. Jadi misalnya kalau orang dari India datang lewat ke kita mampir, ya pasti kan ngomongnya ngomong India. Kebudayaannya juga kebudayaan India. Kemudian orang dari Cina misalnya datang ke kita. Belum lagi masa penjajahan dari Inggris, dari Belanda mempengaruhi ya. Itu karena dari letak strategis. Kemudian karena negara kita juga merupakan negara kepulauan. Ya, satu pulau yang satu terpisah dengan pulau yang lain seperti di atas ya. Kalimantan di mana, Jakarta di mana, gitu ya. Nah, itu menyebabkan satu susahnya komunikasi. Terutama zaman dulu ya. Susah komunikasi, susah bermasyarakat, sehingga setiap orang di setiap masing-masing pulau menciptakan budaya sendiri. Ya, jadi terciptalah kebudayaan-kebudayaan masing-masing karena susah aksesnya. Kalau sekarang mungkin gampang ya, ada pesawat, ada kapal feri gitu ya, lebih mudah transportasi dan komunikasinya. Kondisi alam. Nah, karena kita merupakan negara kepulauan, lempengan-lempengan yang berbeda sehingga kondisi alamnya berbeda. Jadi misalnya nih, kalau kita di Jawa, kita ada dataran rendah, dataran tinggi, misalnya kayak gitu. Kemudian kalau di daerah mana itu teh ya? Utara. Nah, misalnya nanti daerahnya pantai, selatan juga pantai. Nah, kondisi alam tersebut ya jadi ada yang pantai, ada yang pegunungan, menyebabkan juga sumber daya alamnya berbeda dan juga mata pencahariannya. Jadi misalnya kalau orang yang duduk atau yang tinggal di daerah laut, ya automatically mata pencahariannya adalah nelayan. Dan kalau misalnya di dataran rendah ya berarti bertani misalnya. Kalau yang di dataran tinggi berkebun misalnya ya kayak perkebunan teh, cengkeh. Nah, itu yang menyebabkan kondisi alam menciptakan sumber mata pencaharian yang berbeda dan juga menghasilkan sumber daya alam yang berbeda. Kayak gitu. Nah, faktor lainnya nih, karena kita itu terpisah-pisah, pulau satu dan pulau lainnya, otomatis dari segi transportasi dan komunikasi yang tadi ya, nah itu juga terhambat. Nah, sehingga, nah zaman dulu kan mungkin kita pakainya kuda misalnya ya, untuk bepergian dari satu daerah ke daerah lain. Kalau sekarang ada kendaraan mobil atau pesawat ya. Nah, kalau dulu kan agak susah sehingga karena minimnya sarana transportasi, misalnya hanya menggunakan tunggangan saja, jadi terbentuk dulu kebudayaan, baru setelah ada kebudayaan, akhirnya kondisi perekonomian maju, maka tercipta juga sarana transportasi.
kayak gitu ya. Kemudian kalau untuk komunikasi mungkin susah sinyal, bahkan sampai sekarang ya. Untuk daerah yang di pegunungan banget itu pasti susah sinyal sehingga komunikasinya jarang. Atau misalnya teman-teman yang rumahnya jauh, daringnya juga susah karena sinyalnya kurang bagus. Nah, kemudian penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, jadi ada yang open minded, terbuka, ada yang close minded. Nah, karena culture-nya berbeda, budayanya berbeda, maka orang tuh ada yang menerima kebudayaan yang baru, ada yang tidak. Nah, misalnya yang tertutup nih kayak suku Baduy Dalam di Banten. Nah, itu kan masih tertutup, masih harus pakai baju hitam-hitam misalnya ya. Atau misalnya jumlah kepala keluarganya tidak boleh lebih dari 50 orang. Kalau udah lebih maka harus ada yang keluar dan lain sebagainya. Ada juga yang sangat terbuka, misalnya kayak di kita di Jawa, di Sunda. Orang Sunda misalnya kalau ada orang Batak ikut di kita ya biasa-biasa aja gitu ya, tidak tidak jadi dikucilkan kayak gitu. Itu penerimaan terhadap perubahan karena terhadap keberagamannya. Nih, sekarang kita ke keberagaman suku. Nah, karena 34 provinsi, maka bisa dibayangkan. Ternyata pada tahun 2010 menurut Badan Pusat Statistik, negara kita Indonesia Raya memiliki lebih dari 1.000 suku bangsa. Nih, lebihnya 1.128 suku bangsa. Nah, suku bangsa itu apa sih? Nah, suku bangsa itu disebut juga etnik. Kalau menurut Kuntara Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas. Jadi etnis itu saya mah ngerasa Sunda gitu ya. Kenapa saya merasa saya adalah suku Sunda? Karena mungkin saya terlahir di lingkungan yang berbicara bahasa Sunda dengan kebiasaan adat bahasa Sunda kayak gitu ya. Culture bahasa Sunda, makanya saya merasa etnis saya adalah Sunda kayak gitu, ataupun yang suku bangsa yang lain. Nah, di sini juga dikatakan bahwa kesadaran dan identitas dalam bersuku diikat oleh bahasa. Jadi yang membedakan, ciri mendasar yang membedakan suku Jawa, suku Sunda, suku Bali itu adalah dari bahasa yang digunakan, adat istiadat yang diperankan setiap hari. Nah, teman-teman, di sini ada salah satu atau beberapa suku bangsa, bukan salah satu ya, beberapa suku bangsa di Indonesia. Boleh cari di buku PPKN-nya ya. Yang pertama di Pulau Sumatera ada suku Aceh, Gayo, Alas Batak, Minangkabau dan Melayu. Kemudian di Pulau Jawa kita ada suku Jawa, Baduy, kemudian Samin ya. Di kawasan Bali ada suku Bali. Kalau Nusa Tenggara ada Lombok, Bima dan Timor. Nah, ini teman-teman silakan baca ya. Oke. Nah, karena materinya sangat ada 3 subtema untuk keberagaman suku dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, Ibu buat jadi 3 pertemuan. Nah, untuk pertemuan pertama kita cukupkan di faktor penyebab dan keberagaman suku ya. Jadi kalau sudah 2 bab ini, 2 subbab, nanti kita di minggu depan insya Allah buka lagi subbab berikutnya. Nah, giliran kamu di pertemuan kali ini adalah melakukan latihan faktor penyebab keberagaman masyarakat sekitar. Nah, teman-teman silahkan apakah di tetangga teman-teman ada yang bukan berasal dari suku Sunda, misalnya ada dari Jawa, dari Batak. Nah, boleh di sini nih. Contohnya letak strategis wilayah keterangan misalnya dari suku Batak misalnya. Nah, ini keragaman yang terjadi apa nih? Oh, gaya bahasanya misalnya gitu. Nah, teman-teman silahkan diisi di kolomnya yang sudah Ibu sediakan dan dikumpulkan hari ini juga paling lambat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sampai malam ini ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum.